Ustaz, bagaimana dengan di misi kelima itu adalah pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Terus sejauh mana Ustaz melihat, kan Ustaz ini udah turun-turun nih, Ya. udah keliling-keliling dan dengan safari Jumat atau Betul. memang turun sendiri dengan program-program dari Ustaz. Sejauh mana Ustaz memandang hilir dan ulu kita di Cibung Barat ini dalam hal pemerataan pembangunan Ustaz? Ya, saya kan setiap Jumat turun ke desa-desa ini ya. Memang ada beberapa desa yang memang sebelumnya belum tersentuh ya bangunan. Misalnya di tebing tinggi ada beberapa desa, kemudian di Delima, kemudian di Tunggal Ulu ya, kemudian di Renah Mendalo saya kemarin sana. Masih banyak ya ketimpangan-ketimpangan itu. Oleh karena itu saya kira dengan tekad kami kemarin menyatakan kita membangun berdasarkan kebutuhan gitu, bukan keinginan si bupati gitu kan. Saya bikin ini, tapi bukan dibutuhkan gitu. Maka APBD kita efektif ya. Mana jalan yang dibutuhkan masyarakat, infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, konektivitas tidak dia. Kemudian ini menjadi lokomotif tidak pengembangan ekonomi ya. Nah, ini yang kita perhatikan terus. Nah, oleh karena itu saya sering menyebut kita mesti ada perimbangan ya, ada keadilan gitu. Jadi misalnya seberang kota yang selama ini dari 13 kecamatan yang paling tertinggal ya, segala-galanya tuh. Listrik tertinggal, infrastruktur semuanya. Nah, hari ini sudah selesai ya, konektivitas seluruhnya sudah selesai. Ada lebih 30 jembatan juga sudah kita selesaikan. Tinggal lagi 38 kilo lagi sedikit kita selesaikan. Itu menunjukkan bahwa ada keadilan dalam pembangunan ya, yang kita lakukan itu. Ya. Informasi yang kami dapat Ustaz, bahwa dengan meratanya pembangunan di Cibung Barat, status desa itu tidak lagi desa tertinggal di Tanjung Barat. Iya, betul. Itu gimana Ustaz? Nah, kita kan sudah menjadi desa mantap semua ya. Dari 114 desa ya, ada 4 ya, kita sudah desa mantap dan tidak lagi desa tertinggal kita ya. Dan nanti ini kita tingkatkan terus. Nah, kita selalu memacu desa-desa itu untuk kreatif, kemudian pengembangan desa ya, potensi desa, kemudian juga pengembangan sumber daya manusianya di desa itu. Akhirnya kita alhamdulillah tidak lagi desa tertinggal ya. APBD-nya juga ada yang sudah 1 miliar lebih ya, ada yang 700 juta, ada yang 800. Itu menunjukkan desa kita juga menjadi desa yang maju hari ini. Dengan latar belakang BUMDes dan UMKM di desa masing-masing. Betul, iya. Makanya kita sehari ini ada ciri khas masing-masing dari desa itu. Setiap kali saya berkunjung, saya pengen di samping kita salat Jumat, ada yang saya resmikan gitu. Misalnya kelompok pembatik, petani, anyaman, atau nanti UMKM, kemudian ada BUMDes. Ada kemarin mereka bangun ruko, BUMDesnya bangun 5 ruko. Nah, rukonya disewakan. Nah, itu kan tambahan. Itu tambahan memasukkan pengembangannya. Iya. Nah, itu dilakukan tuh desa-desa itu. Di banyak cara Ustaz ya. Iya. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di masyarakat atau desa itu sendiri Ustaz. Betul. Sambil minum dulu. Ustaz. Mari kita minum. Haus dulu. Lumayan haus, 5 misi Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz, tadi kita udah bahas 2 tahun kepemimpinan Ustaz, tadi misi 1, misi 5, bisa kita rekan kita simpulkan bahwa hampir semua misi, atau biasanya semua misi itu sudah dapat tercapai dengan indikator yang bisa dikatakan bahwa kalau dirata-ratakan 90% sudah kita terpenuhi semua. Bagaimana dengan 2023 nanti Ustaz? Apa yang menjadi fokus kepemimpinan Ustaz bersama Wakil untuk pemenahan di 2023 nih Ustaz? Kan udah capaian udah banyak nih Pak, di 2022 udah wah gitu. Nah di 2023 kita mau ngapain lagi Ustaz? Ya kita pertama
akan menekan angka kemiskinan ya, kemiskinan dengan program pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, kemudian permodalan ya, supaya mereka ada pendapatan tambahan ya. Itu tetap kita lakukan karena tugas pemimpin itu bagaimana rakyatnya makmur ya, memakmurkan rakyatnya. Nah, makmur itu dari aspek ekonomi ya. Kemudian yang kedua dari aspek pendidikan. Biasanya kan kemiskinan itu punya korelasi dengan pendidikan gitu ya. Kenapa dia miskin? Karena tidak punya pendidikan. Kenapa dia tidak punya pendidikan? Karena tidak cukup duit dan sekolah. Ya. Jadi ini ibarat dua mata uang ya. Nah, oleh karena itu pendidikan juga harus kita genjot ya. Kita hari ini menggunakan CSR ya untuk membantu anak-anak kita kuliah. Untuk kuliah. Ya. Nah, ini kita bantu di Cepu ya, dengan Petro China, kemudian Dirgantara, kemudian di Dinas Darat ya, di Bekasi, kemudian juga di UIN Jakarta, kemudian juga di kedokteran Unan juga kan, kemudian ilmu pemerintahan. Nah, ini untuk membantu anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, harapannya kalau sudah pendidikannya lebih tinggi, sumber daya manusia kita baik ya ke depan. Nah, ini insya Allah akan menjadi lokomotif untuk menjadikan kabupaten yang maju ya ke depan. Nah, yang ketiga yang kita intensifkan nanti di 2023 ini adalah desa-desa yang selama ini belum tersentuh ya. Kita harapkan itu. Jadi mereka bisa menikmati pembangunan gitu. Yang selama ini mungkin tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Nah, ini kita dorong terus. Saya bilang mana yang belum, desa ini yang belum, nah ini kita utamakan gitu. Ini harapan kita nanti di 2023 ini. Sambil kita sekarang sedang memaksimalkan rumah sakit ya, pelayanan dasar ya. Kita sudah punya hemodialisa ya. Kita sudah punya rekam jantung, kita sudah punya mamografi untuk pendeteksi kanker ya, kanker payudara, kanker rahim ya. Kita sebentar lagi juga punya dokter jantung ya yang sedang kuliah. Nah, artinya dari segi aspek kesehatan di 2023 ini kita maksimalkan lagi sedikit ya. Nah, kalau ini sudah cukup, mudah-mudahan nanti pelayanan kesehatan kita baik, angka kematian itu insya Allah bisa kita tekan. Gitu. Nah, ini yang insya Allah di 2023 kita lakukan itu. Oke, baik. Pengen tahu sih Ustadz, ya. Dua kata sih untuk 2003 apa? Dua kata 2023. Dua kata untuk 2023 kita bisa. Iya. Tepuk tangan dulu. Baik, sahabat informasi, udah cukup lama sih kita podcast pada hari ini. Kita sudah berhasil mengulik nih apa saja telah dilakukan oleh pemerintah yang membuat di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG. Dan mudah-mudahan di 2023 ini apa yang diceritakan oleh Ustadz bahwa tinggal mendengar sedikit ketinggalan tadi untuk dipenuhi, sehingga tujuan akhir dari visi Tanjung Barat itu adalah mewujudkan Kabupaten Tanjung Barat yang berkah, berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, dan harmonis. Sudah sangat banyak yang sudah dilakukan, karena kita berharap bahwa Tanjung Barat ke depan nanti seperti dikatakan tadi Ustadz, ekonomi kita terus meningkat, BUMDes kita menjadi sangat banyak dan punya kualitas. UMKM kita bukan hanya sekedar batik Ustadz ya, bukan ada UMKM yang lain bisa tumbuh, ada kerupuk, ada keripik yang sudah terkenal, mungkin bisa jadi diolah dalam bentuk yang lainnya. Dan yang penting adalah bahwa tingkat pendidikan juga di Tanjung Barat juga terus meningkat. Mungkin berharap ke depan tidak hanya ada Setayana 2, misalnya mungkin ada universitas bisa berdiri di Tanjung Barat. Dan juga nanti kita berharap bahwa sekarang jalan Jambi Tungkal udah sangat plong. Teman-teman yang datang ke Tungkal jawaban gini, asal-asal naik tol. udah jalan udah plong nih, ngejar 2 jam sembus nih. Di 2 jam langsung ke
paling satu kuliner. Asam mulut kuliner. Jadi sahabat informasi, jangan segan-segan datang ke Tanjung Jabung Barat. Sudah banyak inovasi-inovasi dilakukan, ada pariwisata yang sudah dikembangkan. Semoga ini menjadi daya tarik, dan jangan lupa para investor, silahkan tanamkan investasi Anda di Tanjung Jabung Barat. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Udah ada penghargaan dari bawah sebagai kabupaten yang kondusif. Dan terakhir kita berharap bahwa apa yang dilakukan pada hari ini itu menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Dan sahabat informasi, cukup sekian untuk podcast hari ini. Nantikan lagi podcast kami Informasi Berkah berikutnya di episode berikutnya, yang tentunya akan membahas lebih lanjut tentang pembangunan di Jabung Barat. Akan lebih mendetail mungkin dengan kepala-kepala UPD, Ustadz, untuk yang satu fokus informasi sendiri, sehingga masyarakat tidak ada miskomunikasi, tidak ada hoax yang keluar tentang pemerintahan, dan masyarakat pun bisa mengerti bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu tidak simsalabim. Ada proses, ada mekanisme yang harus dijalani, yang tidak bisa membalik tangan. Betul. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat selalu. Dan mohon maaf atas segala kata. Saya Aidi undur diri. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Informasi Berkah, sahabat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.